Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tematik. Nah baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa lebih dahulu ya Ananda ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengetahui informasi perubahan cuaca dalam sebuah teks. Yang kedua, agar kalian mampu melakukan gerak olahraga sederhana. Yang ketiga, agar kalian mampu membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama dan penyebut yang sama. Nah, keyword kita hari ini adalah informasi, gerak olahraga sederhana, dan yang ketiga adalah membandingkan pecahan. Baik Ananda, dari tujuan pembelajaran tadi apa sih manfaat bagi kalian? Nah, manfaat bagi kalian adalah dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat menyimpulkan informasi penting dan dapat melakukan olahraga sederhana, juga dapat membandingkan pecahan jika mendapatkan kasus yang sama di kehidupan keseharian kalian. Nah, perubahan cuaca. Perhatikan baik-baik. Rahma berangkat ke sekolah pada pagi hari. Cuaca terlihatlah sangat cerah dan matahari terasa sangat hangat sehingga Rahma tidak perlu membawa payung. Namun, ketika sore hari bel pulang berbunyi, cuaca berubah menjadi mendung dan turunlah hujan. Nah, baik Ananda, peristiwa yang dialami oleh Rahma ini adalah terjadi perubahan cuaca. Yang tadinya cerah kemudian berawan, mendung dan turunlah hujan. Itu yang dialami adalah terjadinya perubahan cuaca dalam sehari. Nah, memang biasanya terjadi perubahan cuaca itu dalam sehari terjadi beberapa kali perubahan. Yang tadinya misalnya mendung, tiba-tiba pada siang hari cerah, kemudian tiba-tiba pada sore hari berawan, mendung, dan akhirnya hujan. Nah, dari peristiwa tadi yang dialami oleh Rahma, apakah kalian juga pernah mengalami hal yang sama dengan Rahma? Nah, coba kalian ingat-ingat kembali dan kalian pikir apakah pernah kalian juga mengalami hal yang sama oleh Rahma, yaitu pada saat kalian beraktivitas di luar tiba-tiba terjadi perubahan cuaca. Nah, sekarang kalian pernah mengamati gambar di bawah ini. Nah, di sini adalah gambar perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan. Nah, ternyata Rahma menonton perakiraan cuaca loh dan melihat di situ di perakiraan cuaca tentang Sulawesi Selatan. Nah, pada saat pagi hari hujan dengan 26 derajat Celcius suhunya. Selanjutnya siang hari masih hujan dengan 30 derajat Celcius. Nah, ternyata pada malam hari sudah mulai cerah dengan suhu 27 derajat Celcius. Dan terjadi lagi perubahan cuaca pada dini hari atau tengah malam dengan 24 derajat Celcius, yaitu mengalami perubahan berawan. Nah, baik Ananda. Nah, tadi contoh yang kita sebutkan itu adalah perakiraan cuaca. Nah, contoh dapat berubah setiap saat. Perakiraan cuaca adalah perakiraan tentang keadaan cuaca yang terjadi. Nah, kebetulan lembaga yang memberikan informasi cuaca di Indonesia seperti yang kalian lihat tadi di gambar itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang biasa disingkat dengan BMKG. Nah, BMKG tersebut mengumpulkan data dan satelit cuaca dan radar
cuaca melalui satelit luar angkasa. Ia memotret dan merekam pergerakan awan juga kecepatan angin. Wah, sungguh teknologi manusia sama sekarang sudah canggih ya. Sudah bisa mengirim mesin ke luar angkasa untuk bisa mengetahui keadaan cuaca yang akan terjadi. Apa sih gunanya prakiraan cuaca? Ternyata sangat berguna, terutamanya bagi seorang pilot. Ia membutuhkan prakiraan cuaca untuk mengetahui keamanan penerbangan. Nah, baru-baru kemarin terjadi itu adalah pesawat Sriwijaya, yaitu mengalami kecelakaan pesawat. Nah, ini pun digunakan prakiraan cuaca untuk menghindari terjadinya kecelakaan pesawat. Nah, selanjutnya ada juga profesi lain yang sangat membutuhkan prakiraan cuaca, yaitu seorang nelayan, agar ia dapat mengetahui kapan badai terjadi sehingga ia aman saat pergi melaut. Nah, kita pun juga ternyata membutuhkan prakiraan cuaca agar kita bisa mengetahui kapan kita melakukan aktivitas kita dengan baik. Nah, yuk kita cari informasi penting di atas dari teks tadi ya. Nah, informasi yang kita bisa dapat adalah, sudah Ustazah sebutkan, informasi penting itu adalah informasi penting dalam suatu teks atau suatu berita. Nah, kita cari ya, yaitu cuaca adalah tentang keadaan cuaca yang terjadi. Nah, lembaga yang memberikan informasi cuaca di Indonesia disebut dengan BMKG, sudah 2. Sekarang yang ketiga, BMKG mengumpulkan data melalui satelit cuaca dan radar cuaca yang dibawa keluar angkasa. Nah, sudah 3. Yang keempat, pilot atau seorang profesi pilot membutuhkan prakiraan cuaca untuk mengetahui keamanan penerbangan. Sudah 4. Yang kelima, nelayan juga membutuhkan prakiraan cuaca untuk mengetahui kapan badai terjadi. Jadi sudah ada 5 informasi yang kita bisa dapatkan dari teks di atas. Nah, baik Ananda, karena cuaca yang ekstrim terjadi berubah-berubah dalam satu hari, bisa beberapa kali berubah. Nah, baik, kita baca informasi berikut ini. Menjaga kesehatan. Jadi kalian juga perlu menjaga kesehatan tubuh kalian agar kalian bisa tetap sehat meskipun cuaca ekstrim terjadi. Menjaga kesehatan saat perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seringkali tidak menentu, sehingga hal ini sering terjadi pancaroba. Nah, apakah itu pancaroba? Pancaroba merupakan peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Perubahan cuaca ini berakibat buruk bagi daya tahan tubuh kita. Akibatnya, 1, mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa diserang itu adalah misalnya flu, batuk. Dan apalagi yang sekarang ini kita terjangkit virus COVID-19. Nah, baik Ananda. Untuk menghindari penyakit tersebut, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh kita? Nah, pertama, yaitu menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, ketika cuaca dingin, pakai baju yang hangat. Yang ketiga, perbanyak makan buah dan sayuran yang mengandung vitamin. Yang keempat, lakukan olahraga secara teratur. Yang kelima, perbanyaklah minum air putih. Jadi hal-hal ini bisa kalian lakukan ketika cuaca tidak menentu, apalagi berada pada masa pancaroba. Nah, Ananda, dari yang Ustazah tadi bacakan informasi tentang pancaroba ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa pertanyaan yang bisa timbul dari teks tadi. Pertama, kapan bisa terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu? Kapan coba? Yaitu terjadi pada peralihan musim panas dan musim dingin.
dan bisa juga terjadi cuaca yang tidak menentu, yaitu setiap hari. Selanjutnya, apa penyakit yang biasa muncul saat perubahan cuaca? Tadi sudah Ustazah sebutkan, yaitu penyakit paling sering muncul yaitu flu dan batuk. Dan kita juga terserang dari COVID pada tahun ini ya, dan tahun kemarin itu sudah terserang penyakit COVID yang merupakan sama gejalanya dengan flu dan batuk. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesehatan pada saat perubahan cuaca? Nah, tadi sudah juga dibacakan bahwa yaitu makan vitamin yang lebih banyak, mengkonsumsi vitamin, yaitu dengan cara memakan sayuran dan buah-buahan, berolahraga yang teratur, ya, dan banyak meminum air putih. Nah, di cuaca yang tidak menentu ini, Rahma menikmati kue bersama Abdul. Rahma dan Abdul memotong kue dengan cara berbeda. Nah, kita perhatikan di bawah. Nah, satu potong kue Rahma besarnya 1/6 bagian. Nah, satu potong kue Abdul besarnya adalah 1/4 bagian. Nah, ternyata kalau kita perhatikan gambarnya, ternyata Rahma itu lebih sedikit memakannya atau mengambil kuenya. Nah, di sini adalah contoh pecahan dengan pembilang yang sama. Sama-sama pembilangnya yaitu 1. Jika kalian mendapati kasus yang sama dengan pembilang yang sama, yaitu kalian hanya memperhatikan adalah penyebutnya. Penyebutnya kalian perhatikan yaitu penyebutnya adalah 6 untuk Rahma dan 3 untuk Abdul. Ternyata Rahma lebih banyak penyebutnya dibandingkan dengan Abdul. Jadi dalam bentuk perbandingannya yaitu Rahma lebih sedikit atau lebih kecil daripada Abdul. Nah, tanda matematikanya kalian boleh perhatikan di bawah. Di sini keterangan tanda lebih dari yaitu seperti membuat panah ke kanan, dan kurang dari yaitu seperti panah ke kiri. Jadi 1/6 itu lebih kecil daripada 1/3, atau bisa kalian balik, 1/3 lebih besar daripada 1/6. Nah, baik, sekarang perhatikan selanjutnya. Di luarlah sangat dingin. Rahma bermain bersama Abdul. Setelah memakan kue, ternyata Rahma bermain bersama Abdul menggunakan kertas. Yuk kita perhatikan kertas mereka. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Rahma dan Abdul. Rahma yang digunakan adalah yang berwarna hijau, sedangkan Abdul itu berwarna biru. Ternyata kertas mereka dibagi menjadi 12 bagian. Rahma mengambil 4 dari 12 bagian, maka bentuk pecahannya adalah 4/12. Selanjutnya Abdul mengambil 8 bagian dari kertas mereka. Jadi bentuk pecahan Abdul adalah 8/12. Nah, dalam kasus ini, kasus Rahma dan Abdul ini, kita perhatikan baik-baik. Pecahannya yaitu dengan penyebut yang sama. Nah, kalian perhatikan penyebutnya sama. Karena penyebutnya sama, berarti kita perhatikan adalah pembilangnya. Siapa pembilangnya lebih sedikit, maka jumlah yang diambil bagiannya lebih sedikit. Nah, sekarang bagian Rahma ternyata lebih kecil dari bagian Abdul. Nah, kalian juga bisa perhatikan di gambar, yang warna hijau itu lebih sedikit daripada yang berwarna biru. Jadi dalam bentuk matematikanya 4/12 lebih kecil daripada 8/12. Atau bisa juga kita balik, 8/12 lebih besar
daripada 4/12. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan kasus yang sama, mendapatkan soal yang sama dengan penyebut yang sama, misalnya contoh 3/6 dengan 9/6. Berarti 3/6 itu lebih kecil daripada 9/6 karena sama penyebutnya. Berarti kita hanya melihat angka pembilangnya yang di atas. Mana yang lebih kecil atau lebih sedikit angkanya, maka itulah lebih kecil. Contoh lagi, 8/15. 8/15 dengan 3/15. Berarti 8/15 lebih besar daripada 3/15. Nah, baik Ananda. Di sini ada pekerjaan atau ada contoh yang kita bisa lihat. Nah, di sini 1/8 dengan 1/6. Nah, 1/8 dengan 1/6. Kita perhatikan angka yang sama, yaitu angka pembilangnya sama-sama angka 1. Maka yang kita perhatikan adalah penyebutnya. Nah, penyebutnya yang lebih banyak angka penyebutnya atau bilangan penyebutnya berarti dia lebih sedikit. 8 dan 6, mana yang lebih banyak? Berarti 8. 8 itu lebih banyak daripada 6. Maka 1/8 itu lebih kecil daripada 1/6. Kenapa demikian? Karena sama pembilangnya, maka kita lihat penyebutnya. Yang lebih banyak penyebutnya itu lebih banyak dipotong. Lebih banyak bagian yang dipotong, maka dia lebih kecil atau lebih sedikit. Jadi 1/8 lebih kecil daripada 1/6. Nah, kita lihat di nomor 2. Lagi. Nomor 2 di sini soalnya adalah ini gambarnya turun. Nah, kita lihat yang gambar kuning dan biru itu soalnya di nomor 2 ya. Nah, 1/4 dengan 1/8. Nah, sama-sama 1 pembilangnya sama, berarti dia lebih besar 1/4 lebih besar daripada 1/8. Karena penyebutnya 4 itu lebih sedikit atau lebih sedikit dipotong dibandingkan per 8. 8 kan 8 kali dipotong. Kalau 4 kali saja dipotong, berarti 1/4 lebih besar daripada 1/8. Nah, sekarang kita lihat di gambar di nomor 3 yang warna merah dan warna ungu, yaitu 1/2 dengan 1/3. Nah, sama juga pembilangnya, yaitu pembilangnya 1. Berarti 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Kalian juga bisa lihat dari gambarnya loh. Dia lebih banyak daripada 1/3. Oke, baik, kita lihat di nomor selanjutnya. 1/5, di sini tidak jelas ganunya nak, tulisannya terlindungi oleh gambarnya lari. Jadi Ustazah sebutkan ya nak, 1/5 dengan 2/5. Nah, ini penyebutnya sama loh. Penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5. Nah, berarti kita perhatikan pembilangnya 1 dengan 2. Berarti 1 itu lebih kecil daripada 2. Jadi 1/5 dengan 2/5 itu lebih kecil. Jadi 1/5 lebih kecil daripada 2/5. Nah, baik Ananda. Setelah makan kue dan bermain, ternyata Rahma melihat cuaca di luar sangat cerah. Rahma pun keluar ke taman sambil menari dan menyanyikan lagu kesukaannya. Yuk kita simak tarian Rahma. Nah, di sini tarian Rahma itu ada beberapa gerakan. Setiap dan diiringi dengan lagu lagu-lagu titik-titik bunyi hujan. Nah, ternyata setiap lagu itu dia berikan dengan tarian. Nah, kalian boleh mengikuti yang diikuti Rahma, yang dilakukan oleh Rahma ya. Boleh kalian praktekkan di rumah sambil menyanyikan lagu tik-tik bunyi hujan.
Nah, baik Ananda, selanjutnya sebelum kita lanjut ke tugas latihan, kita mencari kesimpulan dulu dari pembelajaran kita, yaitu satu, menarik informasi dari tentang teks menjaga kesehatan tubuh dan perakiraan cuaca. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama dan penyebut yang sama. Yang ketiga yaitu melakukan tarian, gerak olahraga tarian dengan disertai juga dengan menyanyi. Baik Ananda, ada tugas kalian yang harus kalian lakukan, yaitu halaman 35, ayo berlatih. Kerjakan dengan baik dan benar. Kerjakan di buku tugas kalian. Setelah itu kalian fotokan dan kirim ke ustadz dan ustazah kalian untuk bisa mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Nah, sekian dulu dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa kafaratul majelis. Subhan